Oke, selamat datang di video kali ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perintah-perintah dasar pada RoboMan ya. Nah, perintah-perintah ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menggerakkan si robot ini ya. Di sini saya akan membahas sedikit fitur-fitur yang ada di aplikasi RoboMan tersebut ini. Oke, layar sebelah kiri ini adalah sebuah script panel ya. Di sini nanti kita mengetik kode script pada program ya. Nah, yang di sebelah kanan yang warna orange ini adalah word panel ya. Di sini adalah tampilan dari ruang lingkup si robot ya. Ceritanya nanti adik-adik akan melihat si robot bergerak di sini ya, di tampilan yang sebelah kanan warna oranye ini ya. Yang di bawah ada juga namanya round panel ya. Di sini berisi pengaturan untuk proses mulai dan stop untuk menggerakkan si robot ya, dengan menggunakan kode program yang ada di atas seperti ini ya. Yang paling bawah itu adalah pesan panel ya. Di sini adalah melakukan kompilasi dengan memberikan sebuah pesan untuk si robot ya. Misalkan di sini ada bermasalah, akan ditampilkan di tampilan message panel ini ya, paling bawah yang warna biru. Nah, untuk mengatur aksi atau pergerakan robot digunakan beberapa perintah dasar ya. Perintah dasar tersebut dapat diketikkan di script panel yang di sini pada atas ini ya. Nah, berikut adalah beberapa perintah yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu ada forward ya. Nah, diisi dalam kurung n ya. Forward n itu artinya maju sebanyak n langkah atau peta ya. Jadi perhatikan robot itu di sekelilingnya ada kotak-kotak ya. Semisal kita jalankan dia satu kotak, berarti n ini ya, n ini harus diisi satu kalau kita ingin membuat dia maju satu langkah. Nah, misalkan kita ingin si robot maju 3 langkah ke depan sampai mentok di temboknya ini, berarti forward n-nya itu harus diisi dengan angka 3 ya. Kalau ini sudah diisi 3, berarti si robot akan maju sebanyak 3 langkah. Oke, jadi seperti ini untuk script yang pertama. Maka untuk menjalankan script ini ya, silakan klik yang di bawah di atas pesan yang warna biru. Di atasnya itu ada play atau execute script ya. Kita klik di sini untuk play, maka si robot akan berjalan sebanyak 3 langkah. Nah, udah kelihatan ya. Kalian akan bisa melihat si robot ini maju sebanyak 3 langkah ya. Dan selanjutnya ada juga backward ya. Artinya dia akan mundur sebanyak n ya. N ini adalah nilai maksudnya ya adik-adik ya. Misalkan kita ingin si robot itu mundur sebanyak 2 langkah, maka n ini harus diisi dengan angka 2. Nah, selanjutnya si robot akan mundur sebanyak 2 langkah seperti ini ya, sebanyak 2 langkah. Ada juga perintah untuk membelokkan si robot seperti ini ya, right, yaitu untuk memutar si robot ke arah kanan seperti ini ya, maka dia akan mengarah ke kanan. Nah, seperti itu. Ada juga perintah untuk membuat dia ke arah kiri. Ini scriptnya left ya. Jadi si robot akan berhadap ke kiri seperti ini. Nah, dia akan menghadap ke kiri ya.
Oke, selain ada perintah forward untuk maju, backward untuk mundur, dan left untuk ke kiri dan right untuk ke kanan, ada juga perintah yang lain ada ya, yang digunakan untuk menggerakkan. Oke, selamat datang di video kali ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perintah-perintah dasar pada RoboMac ya. Nah, perintah-perintah ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menggerakkan si robot ini ya. Di sini saya akan membahas sedikit fitur-fitur yang ada di aplikasi RoboMac ini. Oke, layar sebelah kiri ini adalah sebuah script panel ya. Di sini nanti kita mengetik kode script pada program ya. Nah, yang di sebelah kanan yang warna orange ini adalah word panel ya. Di sini adalah tampilan dari ruang lingkup si robot ya. Ceritanya nanti adik-adik akan melihat si robot bergerak di sini ya, di tampilan yang sebelah kanan warna oranye ini ya. Yang di bawah ada juga namanya round panel ya. Di sini berisi pengaturan untuk proses mulai dan stop untuk menggerakkan si robot ya, dengan menggunakan kode program yang ada di atas seperti ini ya. Yang paling bawah itu adalah pesan panel ya. Di sini adalah melakukan kompilasi dengan memberikan sebuah pesan untuk si robot ya. Misalkan di sini ada bermasalah, akan ditampilkan di tampilan message panel ini ya, paling bawah yang warna biru. Nah, untuk mengatur aksi atau pergerakan robot digunakan beberapa perintah dasar ya. Perintah dasar tersebut dapat diketikkan di script panel yang di sini di robot ini. Nah, yang pertama itu ada north, yaitu dia akan mengarah ke utara atau ke atas ya. Dan south itu untuk ke selatan, berarti dia akan ke belakang mengarahnya ya. Selanjutnya ada west, yaitu ke barat, dia akan mengarah ke kiri ya, sesuai dengan arah mata angin. Selanjutnya ada west ya, berarti dia akan mengarah ke kanan sesuai dengan arah mata angin ya. Sekarang saya akan contohkan untuk yang north dulu ya. Oke, silakan hapus yang utara ini, jangan diikuti, kan perintahnya hanya segini saja, north dalam kurung n ya. Sekarang saya akan suruh si robot untuk maju 3 langkah ke depan atau north ke utara, maka si robot akan mengarah ke utara ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kita tes yang arah ke selatan ya. Kita coba untuk si ke arah selatan, nanti si robot akan ke belakang, dia ceritanya ke bawah ya. Misalkan 2 langkah, kita play. Nah, dia akan langsung mengarah ke selatan langsung dengan kepalanya ya. Dia akan langsung mengarah ke selatan. Oke, selanjutnya untuk ke arah ke barat ya. Kalau ke barat itu artinya sesuai mata angin, berarti kalau ke atas ke utara, kalau ke bawah selatan, berarti ke barat itu adalah ke kiri dia ya. Kita coba untuk mengarahkan si robot ke kiri sebanyak 3 langkah ya. Jadi seperti ini di hasilnya. Nah, maka dia akan langsung mengarahkan kepalanya langsung ke barat. Nah, selanjutnya untuk arah ke timur ya, untuk ke arah ke timur ya. Jadi si robot itu akan langsung mengarah ke
timur, berarti kalau sesuai mata angin berarti arahnya ke kanan ya. Kita apply. Nah, dia langsung mengarah ke kanan dan langsung mengarahkan kepalanya langsung. Nah, di sini saya jelaskan untuk penggunaan earth dan worst itu berbeda dengan right dan left ya. Kalau kita gunakan left ya, itu artinya putaran si robot sebanyak 3 kali ya, seperti ini. Saya jalankan. Nah, dia akan muter seperti itu ya. Sama juga dengan kita menggunakan right ya, maka si robot akan memutarkan kepalanya sebanyak 3 kali ke kanan. Nah, itu ya, berbeda dengan kita menggunakan si reverse sebanyak 3 kali ya. Itu maka si robot akan langsung mengarah ke kiri. Nah, itu bedanya reverse dan right dan left ya, itu bedanya. Kalau reverse dan reverse ya, itu si robot akan langsung mengarah ke yang kita suruh, reverse ke barat dan reverse ke timur. Nah, kalau right maka yang ke kanan itu sesuai perintah, dia akan memutar ke kanan dulu 1 kali dan diam di tempat, tidak langsung seperti reverse ya. Itu yang membedakan reverse dan right dan left ya. Sama juga halnya dengan utara dan selatan ya. Kalau forward itu dia maju ke depan ya, dan untuk backward ya, dia akan mundur. Jadi dia akan mundur seperti ini, dia akan mundur. Nah, itu dia mundur, tidak menghadapkan kepalanya ke bawah ya. Kita coba menggunakan kode program sounds, yaitu ke selatan ya, maka si robot akan langsung menghadapkan kepalanya ke selatan. Nah, seperti itu yang membedakan forward, backward, dan arah utara dan arah selatan. Itu yang membedakan ya. Nah, selanjutnya, selain untuk perintah dasar melakukan pergerakan si robot, entah itu maju, mundur, atau menghadap ke kanan ke kiri, ada juga perintah untuk mewarnai jalur si robot ya. Ceritanya si robot akan lewat misalkan ke kanan, nah maka yang dia lewati itu akan berwarna putih ataupun hitam ya. Perhatikan kode programnya yang dituliskan di atas ya. Find weight ya, find weight itu mewarnai jalur dengan warna putih. Ada juga find black ya, untuk mewarnai jalurnya yang dilewati dengan warna hitam ya. Ada juga stop painting ya, dimana akan berhenti mewarnai jalur tersebut ya. Saya contohkan yang pertama untuk mewarnai warna putih ya, untuk jalurnya. Caranya kita tuliskan scriptnya itu paling atas dulu ya, sebelum kita perintahkan si robot untuk bergerak, entah itu maju atau mundur ya. Saya suruh si robot untuk bergerak ke timur ya, sebanyak 5 langkah ya, sebanyak 5 langkah ya. Artinya si robot akan mewarnai jalur yang sebelah kanan ini ya, atau mengarah ke timur ya. Yang dia lewati akan mewarna putih. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, sudah dilihat dia akan mewarnai jalur yang dia lewati ya. Saya contohkan juga untuk warna si hitam. Nah, hitam ya, saya akan suruh dia mengarah ke timur, ke barat maksudnya ya, ke barat sebanyak 3
langkah dengan warna hitam, ya, dengan warna hitam. Jadi perhatikan di situ robotnya, maka dia akan langsung mengarah ke barat dan sebanyak 3 langkah dengan mewarnai jalurnya dengan warna hitam seperti ini. Nah, jadi seperti itu dia, ya. Yang dia lalui itu akan mewarnai hitam ataupun putih dengan cara menuliskan script Paint Black atau Paint White itu paling atas sebelum kita menyuruh si robot untuk bergerak. Oke, untuk selanjutnya selain untuk Paint White, ya, dan juga ada Paint Black, di sini juga kita bisa menggunakan Stop Painting. Stop Painting ini artinya dia akan mengecat, ya, mengecat. Nah, saya perintahkan dia yang pertama kita cat dulu, ya, kita cat warna putih, ya, dan dia akan bergerak ke timur sebanyak 2 langkah, ya. Jadi dia akan maju sebanyak ke timur sebanyak 2 langkah atau ke kanan sebanyak 2 langkah. Dia akan mewarnai, ya, dan di stop painting, ya. Jadi untuk mewarnai warna putih dia akan stop di langkah yang ketiga. Nah, selanjutnya dia akan terus maju sebanyak 3 langkah lagi. Artinya dari script ini, ya, si robot itu total dia akan ke kanan sebanyak 5 langkah, ya, sebanyak 5 langkah. Yang pertama itu dia akan ngecat dulu, dia akan ngecat warna putih sebanyak 2 langkah, dan di langkah yang ketiga dia akan mulai langsung stop sebanyak 3 langkah. Jadi total dia akan ke kanan sebanyak 5 langkah. Jadi tampilannya akan seperti ini tugasnya si robot. Perhatikan, kita apply, ya. Nah, seperti itu. Pertama, artinya dari script ini yang pertama dia akan ngecat dulu dari titik dia awal berdiri di sini. Nah, selanjutnya dia akan menuju ke timur sebanyak 2 langkah. Berarti dia 2 kotak maju, 1, 2, dan perintahnya lagi di stop. Nah, dia akan disuruhnya, saya menyuruh si robot untuk stop mengecat, ya. Selanjutnya stop mengecat, berarti dia akan maju lagi sebanyak 3 langkah dari sini. Dari sini maksudnya, ya, 1, 2, 3, ya. Ini artinya berarti dia akan stop dari sini ngecatnya. Itu cara penggunaan stop painting, ya. Oke, selain untuk memindahkan, ya, dan juga mengecat lintasan, si robot ini juga bisa mengambil sebuah item, ya. Saya contohkan di sini ada item warna hijau seperti ini, ya. Ini ada item, ya. Ceritanya si robot nanti akan mengambil si item ini, ya, dengan kode program. Yang pertama itu ada pick up, ya. Pick up itu caranya mengambil objek yang ada di depan si robot, ya. Nanti di depan robot itu misalkan ada item, itu akan diambil, ya. Ada juga put down, ya. Put down ini untuk fungsinya meletakkan objek di depan si robotnya, ya, dimana misalkan dia diam, di sana dia nanti akan ditaruh si item ini, ya. Caranya seperti ini. Jadi kita hapus yang ini. Selanjutnya silakan arahkan si robot, ya. Nah, kita kan rencana akan mengambil si item ini. Si robot akan langsung kita suruh belok kanan dulu, ya, belok kanan. Baru dia akan maju sebanyak 3 langkah, ya, 1, 2, 3. Berarti kita gunakan fungsi forward. Mana tulisannya forward, ya, forward, ya.
sebanyak 3 langkah, baru dia akan belok ke kanan lagi. Ya, baru maju 1 langkah di sini. Kan di sini dia baru maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Ya, baru diperintahkan untuk pick up. Ya, untuk mengambil si item ini ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, maka si robot langsung mengambil item tersebut ya. Oke, selanjutnya untuk perintah, dia akan mengambil item yang juga akan sekaligus menaruh item tersebut. Gunakan kode perintah dengan push down. Ya, kita jalankan, maka dia akan langsung mengambil si item dan juga menaruh si item. Jadi seperti ini. Nah, diambil dan ditaruh lagi ya. Atau bisa juga kita suruh si robot menaruhnya di sebelah kanannya lagi ya, dengan cara seperti ini adik-adik. Kita suruh dia pas ngambil ini ya, dia belok kanan dulu ya, dia belok kanan dulu, menghadap ke kanan, baru maju 3 langkah ya, baru belok kanan lagi, maju 1 langkah, baru dia ambil itemnya. Nah, sekarang kita suruh dia untuk ke belakang lagi sebanyak 2 langkah ya, baru menghadap ke kiri, menghadap ke kiri dan maju forward, maju sebanyak 3 langkah, baru ditaruh si itemnya ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Silahkan diperhatikan. Kita play atau exhaust ya, diambil, mundur lagi, belok kanan, nah ditaruh lagi di situ ya. Saya ulang lagi. Kita play ya, belok kanan lagi, diambil, mundur 2 langkah, belok kiri, nah ditaruh lagi sana ya. Itu cara penggunaan pick up untuk mengambil dan down untuk menaruhnya. Oke, sekian untuk video kali ini ya, untuk perintah-perintah dasar pada aplikasi Roboman ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan silakan subscribe dan like pada video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.